Geger, Ayu Ting Ting tampak murka tak terima orang tuanya dihujat haters saat melakukan live sosial media saat tengah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Ya, aksi Umi Kalsum ibunda Ayu yang mengunggah video aktivitasnya saat beribadah umroh banjir hujatan. Mengetahui hal tersebut, Ayu Ting Ting saat dikonfirmasi tim intens investigasi pun mengaku sangat kecewa, bahkan tidak terima dengan perilaku haters demikian. Lantas seperti apa sikap Ayu Ting Ting dan orang tuanya selama ini terhadap haters? Benarkah mereka terbilang sabar dalam menerima hujatan dari haters, namun akan menempuh jalur hukum juga jika hujatannya terlihat kelewatan? Tak hanya itu, baru-baru ini Ayu Ting Ting juga dibuat murka ketika sang mantan suami NG yang telah mencampakkan dirinya begitu saja, tiba-tiba mengungkapkan rasa rindu dan keinginannya untuk bertemu Bilqis, putri kandungnya. Selain Ayu, sang ayah Abdul Rozak tampak murka hingga menantang NG untuk menghadapi dirinya. Lantas, seperti apa pernyataan KPAI terkait hubungan ayah dan anak yang seharusnya? Benarkah tidak boleh ada orang atau pihak yang menghalang-halangi seorang anak untuk bertemu orang tuanya? Di tengah kemurkaan Ayu Ting Ting atas dua hal yang mengganjal hatinya, di sisi lain hubungan Ayu Ting Ting dengan Boy William tampaknya masih menjadi teka-teki. Kedekatan mereka seperti angat-angat tahi ayam. Kadang hadir dengan kehebohan seperti ungkapkan rasa saling kangen, saling memuji, heboh Boy yang memanggil Ayu dengan sapaan istriku, hingga memperkenalkan Ayu kepada orang tua dan keluarganya. Lantas benarkah kedekatan mereka akan bermuara di pelaminan atau justru menggantung tak pasti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Orang tua Ayu Ting Ting kembali dihujat netizen. Pemicunya gara-gara ibunda Ayu yaitu Umi Kalsum melakukan live di sosial media saat tengah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Bahkan Umi Kalsum juga sempat terdengar meminta tolong kepada seseorang untuk merekam ibadah sa'i yang tengah dijalaninya bersama sang suami Abdul Rozak. Aksi ibunda Ayu itu memicu netizen gerah dan berkomentar secara pedas. "Taruh dulu HP-nya Bu, fokus ibadah," sindir seorang netizen dalam komentarnya dalam tayangan live Umi Kalsum tersebut. Bayu sedikit dong soal Umi kemarin umroh. Kemarin umroh ya. Boyu yang kemarin Umi umroh gimana Boyu? Lagi lah banyak cibiran nih Boyu. Terkait komentar pedas netizen tersebut, Ayu Ting Ting saat dikonfirmasi oleh tim intens investigasi pun mengaku sangat kecewa dengan perilaku haters tersebut. Tadi tampik oleh Ayu Ting Ting bahwa haters memang menjadi bagian dari perjalanan kebintangannya di panggung hiburan Indonesia. Namun ia tak sungkan untuk mengambil langkah tegas jika komentar haters sudah kelewatan dan keterlaluan. Dan sejauh ini, seperti apa sikap Ayu Ting Ting menghadapi komentar pedas netizen tersebut?
Sebenarnya saya juga bingung ya, karena kadang sampai ke anak, sampai ke orang tua gitu. Padahal kan mereka kan tidak ada urusan di pekerjaan saya gitu. Kalau mau membenci saya silakan, karena memang pekerjaan saya adalah seorang entertain gitu. Pasti banyak yang suka, banyak yang enggak gitu. Jadi kalau bisa mah orang tua sama anak jangan gitu, karena mereka nggak ada ikut campur urusannya gitu. Apalagi anak kecil. Terkait aksi melakukan live di sosial media sembari menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, lantas seperti apa tanggapan Ustadz dengan sikap dari para jamaah seperti yang dilakukan orang tua Ayu Ting Ting tersebut? Sejauh mana hal tersebut diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan? Jadi sebetulnya tidak ada larangan ya untuk berfoto. Kalau dulu memang dilarang mutlak ya, di sana tuh nggak boleh ada kamera. Cuma sekarang kalau kita lihat banyak sekali orang yang pakai kamera foto-foto di sana. Cuman kalau saya lagi umroh ataupun membawa jamaah umroh, saya selalu mengatakan ketika rukun-rukun umroh itu sedang dilaksanakan, lagi sa'i, lagi tawaf, dan semua, matikan handphone kalian. Kita sedang khusyuk beribadah dengan Allah, jangan sampai terganggu oleh sosial media dan suasana dunia kita di rumah ataupun di negara kita. Bahkan banyak sekali teman-teman yang mau sungguh-sungguh umrohnya, mereka justru tidak aktifkan handphonenya selama ada di Tanah Suci. Karena ini kesempatan terbaik ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khawatirnya nanti kita live, kalau kita sibuk dengan sosial media ya, ketika di sana nanti malah kekhusyukan kita jadi hilang, dan bisa-bisa juga keikhlasan kita bisa jadi hilang. Ayu Ting Ting memang sudah menganggap haters sebagai bagian dari kehidupan keartisannya. Ia terbilang sabar dalam menghadapi netizen. Jika komentar netizen masih dalam batas wajar, Ayu biasanya menghadapinya dengan diam. Namun ada saatnya Ayu pun bisa bersikap tegas dengan mengambil langkah hukum, membuat laporan polisi atas netizen yang menghina dirinya atau keluarganya. Pastilah haters mah pasti di mana aja juga ada gitu ya namanya, apalagi pekerjaan kayak kita gitu, artis. Jadi pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu. Segalanya lah ya. Udah kayak keluarga. Kalau tanpa mereka mungkin saya nggak akan ada di posisi seperti sekarang. Deket saya mah sama fans ya udah deket gitu, maksudnya nggak ada jarak atau apapun itu ya, kayak keluarga aja kayak biasa. Kalau lagi ketemu bareng ngumpul gini ngobrol ya udah. Hadapin semuanya dengan senyuman, dengan ikhlas, ya sudah. Mau diapakan, nggak bisa apa-apa. Oh mereka alhamdulillah selalu support apapun itu. Yang penting saya happy, saya bahagia, yang penting saya sehat. Saya minta makanya yang penting saya sehat dan keluarga saya sehat, baik-baik aja semua. Serupa dengan Ayu Ting Ting, orang tua Ayu Ting Ting juga selalu bersabar dalam menghadapi haters. Namun apabila sudah kelewatan, orang tua Ayu Ting Ting pun tak segan-segan melaporkan haters yang sudah kelewatan menghujat atau menghina dirinya, anak-anak, dan juga cucu-cucunya seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kita kenal juga sama dia, enggak. Terus kita lapar dan susah, dia enggak biayain apa-apa. Yang penting kita mah keluarga aja deh, nggak usah mikirin orang-orang luar mau ngoceh apa-apa. Geger Ayu Ting Ting yang tak terima dan murka ketika ayah Ojak dan Umi Kalsum dihujat haters ketika live saat menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Lantas benarkah Ayu juga murka ketika NG sang mantan tiba-tiba ingin bertemu Bilqis putrinya dan ungkapkan rasa rindunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Sering bersinggungan dengan haters bahkan sampai dilaporkan ke polisi, Ayu Ting Ting juga baru-baru ini sempat dibuat murka termasuk sang ayah Abdul Rozak ketika sang mantan Angie
tiba-tiba mengungkapkan keinginan dan kerinduannya untuk bertemu Bilqis dan merasa kangen akan darah dagingnya yang ia tinggalkan sekian lama bersama Ayu Ting Ting. Biar itu menjadi urusan saya pribadi. Tidak ada campur tangan siapapun, ini murni keputusan saya pribadi. Insya Allah ini sudah yang terbaik yang Allah kasih buat saya. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting meminta kepada siapapun agar jangan melukai hati dan mengungkit lagi trauma Bilqis di masa lalu. Ya, sebelumnya Ayu Ting Ting tidak membolehkan Bilqis bertemu Enji, ayah kandungnya. Sikap Ayu ini sejalan dengan apa yang disampaikan KPAI yang sempat meminta kepada siapapun agar hubungan antara ayah dan anak tidak dipisahkan. Emang perjalanan saya pun gak gampang gitu, banyak perjuangan yang harus saya laluin. Tapi ya alhamdulillah semuanya itu membuahkan hasil yang bagus gitu. Dan sekarang saya bisa seperti sekarang, berkat orang tua saya juga. Sekarang Ayu balikin, kenapa baru sekarang kan gitu ya, sakitnya Ayu itu dia nggak pernah merasakan kan. Ya, sekarang baru nyari-nyari kenapa, kemana aja kemarin kan gitu. Baru sekarang ya, itu aja nanti keputusan semua dari Ayu. Ntar kalau ayah ikut campur katanya ayah eksis, nyari-nyari ikut campur. Orang tuanya ikut campur wajar. Orang tua ikut campur, masalahnya anak ayah adalah siapa yang ngotori anak ayah, pasti ayah yang berhadapan sama ayah kan gitu. Ya, siapapun orang tua, ayah tanya sekarang kamu berada di posisi ayah, itu aja. Gimana perasaannya? Iya nggak? Pertama, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita, setiap anak itu kan memiliki hak tahu siapa orang tuanya dan dekat dengan orang tuanya. Gitu ya. Nah, dalam kasus ini kan akses bertemunya kan ditutupi gitu ya, dengan berbagai macam sebab hal lah di masa lalu dan seterusnya. Tapi bagi kita di prinsip perlindungan anak, tumbuh kembang, kemudian non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan termasuk juga mendengarkan suara anak, saya kira kedua orang tua ini sudah harus mulai menjalankan gitu ya. Karena ini adalah bagian hak anak. Misalnya soal tumbuh kembang nih. Di dalam keluarga bercerai gitu ya, tidak ada istilahnya mantan anak, walaupun ada mantan suami, mantan istri. Nah, maka bapak dan ibu yang menjadi orang tua tentu harus diberikan akses ya untuk mengetahui siapa bapak atau ibunya, kemudian termasuk juga hak untuk diasuh gitu ya. Nah, kemudian terkait misalnya soal suara anak ya, ada calling down ya, untuk kepentingan terbaik bagi anak, ego ini harus diturunkan gitu ya. Untuk kepentingan anak, suara anak ini harus didengarkan gitu ya. Karena siapa lagi yang bisa mendengarkan jika tidak orang tuanya gitu ya. Sebetulnya menutupi akses bertemu ya tentu ini akan menjadi dalam problem tumbuh kembang anak kita gitu ya. Karena anak akan melihat misalnya ada keluarga yang lengkap, ada suami istri yang mungkin ada berkegiatan di satu tempat gitu ya. Dan anak mungkin satu saat dia akan bertanya di mana bapak saya dan di mana ibu saya gitu ya. Nah, ini kan butuh penjelasan lebih baik gitu ya, sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu ya. Sehingga anak ini secara perlahan-lahan gitu ya, dia bisa memahami dan mengerti gitu ya. Jika itu diadukan ke kita KPAI ya tentu kita akan tawarkan upaya mediasi gitu ya. Karena pertengkaran itu tidak akan ada selesainya gitu ya, apalagi saling menjelekkan dan seterusnya gitu ya. Nah, mediasi ini tentu harus hadir kedua pihak gitu ya, untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk kepentingan anak. Nah, jalan lain juga tentu kita minta keluarga besar ya untuk saling memfasilitasi bagaimana anak ini kan bisa ketemu dengan bapak atau ibunya gitu ya. Karena hak anak untuk dekat dengan orang tuanya, kemudian mengetahui siapa orang tuanya, ini kan hak yang diatur dalam undang-undang gitu ya. Dan termasuk juga di konvensi internasional juga seperti itu gitu ya. Dan tentu dengan kesepakatan-kesepakatan yang mungkin bisa dibangun di internal keluarga gitu ya. Misalnya tidak diekspos ke media, kemudian tidak saling menjelekkan dan seterusnya gitu ya. Jadi bagi kita di KPAI tentu
bagaimana memastikan tumbuh kembang anak setiap hari ini yang dimana dia butuh profil keluarga yang tidak bisa digantikan. Peran bapak sangat penting, peran ibu juga sangat penting gitu, dan kedua-duanya tidak bisa digantikan gitu ya. Geger Ayu Ting Ting yang murka ketika Angie yang berusaha untuk bertemu dengan Bilqis dan ungkapkan rasa rindunya. Lantas, seperti apa kelanjutan hubungan Ayu Ting Ting dengan Boy William? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Geger Ayu Ting Ting yang murka ketika Angie sang mantan berusaha untuk bertemu dengan Bilqis dan ungkapkan rasa rindu ingin bertemu putrinya. Di sisi lain, heboh pula teka-teki kelanjutan hubungan Ayu Ting Ting dengan Boy William yang hingga saat ini tampak belum jelas kemana arahnya. Meski Ayu telah diperkenalkan kepada keluarga Boy termasuk nenek dan ibundanya, dan mendapat restu dari ibunda namun masih tanda tanya dari neneknya, kedekatan keduanya seperti angat-angat tahi ayam. Kadang muncul dengan kemesraan, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Seperti baru-baru ini, kedekatan keduanya dihebohkan oleh video viral keduanya ketika Boy memanggil Ayu Ting Ting dengan sapaan istriku. Istri, makan malam yuk. Bohong lu, ntar gue udah siap-siap lu gak dijemput. Nggak bakal bohong, baru aja mau diajak makan malam, ngajakin ribut lu mah. Jam 7. Ya udah oke deh, jam. Oh dia yang berjuang ngebaikin saya, kemarin kan berantem. Jadi pas ketemu lagi tuh kayak orang yang rindu, maksudnya yang kangen gitu. Karena kan udah 4 tahun gak pernah ketemu, jadi banyak cerita yang kita saling curhatin satu sama lain ya. Baik, dari dulu dia baik banget. Sebelum sekarang juga ya, dari dulu kita emang udah kenal. Karena satu manajemen juga, kita sama-sama merintis bareng, tahu dari nolnya. Tak bisa ditampik pula bahwa saat berada di hadapan publik, Boy dan Ayu Ting Ting memang terlihat tak sungkan untuk saling memuji dan bahkan mengungkapkan rasa saling kangen satu sama lain saat berjauhan. Lantas akankah kedekatan mereka akan bermuara di pernikahan? Apalagi Boy sudah sangat mengenal dengan baik orang tua Ayu Ting Ting dan sangat dekat dan akrab dengan Bilqis. Bagi aku mereka adalah orang-orang yang sangat hebat. Ayu seorang single mother yang bisa membesarkan anaknya sangat amat baik. Dan tetap sampai hari ini pun dia tetap kerja terus. Program apapun yang ada di televisi dia selalu ambil demi keluarganya. Dan it shows a very, strong woman di mata aku. Dan Ayu Ting Ting ya patut menjadi salah satu idola Indonesia. She's a very great role model menurut aku. Ayu Ting Ting? Saya sama Boy memang udah kenal lama, maksudnya kita udah kenal lama. Jadi memang dari awal saya belum seperti sekarang dan Boy belum bisa bahasa Indonesia. Sosok yang punya hati yang baik. Sosok yang diidam-idamkan semua wanita, udah cakep, baik, kaya raya, iya, semua punya lah pokoknya. Doain aja. Siapapun yang deket sama Ayu pun emang selalu dibuat jodoh-jodohin ya. Kalau emang pas malaikat lewat, kalau emang benar ya alhamdulillah, karena yang kalau terbaik. Kalau doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua dukung aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.